Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan bersekutu bersama-sama. Saya kembali akan membacakan firman Tuhan dari 2 Korintus. Hari ini 2 Korintus 9 ayat yang kelima. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Tema hari ini menepati janji. Saudara, setiap kita pasti akan berbahagia jika kita mendapatkan seseorang yang berjanji kepada kita, dia tidak lupa menepati janjinya. Saudara, ada seorang bernama Ben Moser, pria yang tidak pernah lupa menepati janjinya. Saudara, cerita ini berawal dari pertemanan dia dengan Mary ya, sejak sekolah dasar. Saudara, Mary Lebkowitz adalah seorang yang Down syndrome. Maka boleh dibilang saudara, persahabatan mereka itu unik tapi tulus. Banyak teman Mary yang menjauhinya karena dia Down syndrome. Mereka bilang Mary aneh, tapi Ben adalah anak yang antusias. Setiap waktu Mary merasa bosan, dia selalu mengajak Mary untuk bermain, dan mereka suka bermain sepak bola. Saudara, ketika mereka sudah duduk di kelas 4, Ben berjanji untuk mengajak Mary ke acara kelulusan sekolahnya kelak. Nah saudara, Ben dan Mary akhirnya pun berpisah. Mereka meneruskan sekolah ke tempat yang berbeda. Ben terus bermain sepak bola. Untungnya saudara, mereka bersatu kembali ketika tim sekolah sepak bola mereka ikut dalam sebuah kompetisi yang sama. Saudara, Ben pun langsung mengingat janjinya dan memutuskan untuk memberikan kejutan kepada teman dekatnya itu, Mary. Dia mengajak Mary untuk datang ke prom bersamanya. Saudara, dan saat itu pun tiba, Mary terlihat sangat bahagia ketika datang ke prom bersama dengan Ben. Bahkan saudara, akhirnya Ben dan Mary melangsungkan pernikahan. Kita kembali kepada bacaan tadi saudara. Sejak beberapa waktu sebelumnya, jemaat Korintus itu berjanji membantu jemaat Yerusalem, tetapi mereka belum merealisasikan. Padahal saudara, Paulus sudah menyatakan kebanggaan akan hal itu saudara kepada jemaat Makedonia, hingga jemaat Makedonia termotivasi untuk melakukan seperti apa yang akan dilakukan oleh jemaat Korintus. Bahkan saudara, banyak orang jadi berlomba-lomba untuk melakukan hal yang sama. Oleh sebab itu saudara, Paulus berharap supaya usaha yang sudah dilakukan oleh jemaat Makedonia itu akan mendorong kembali orang-orang Korintus untuk menyelesaikan pelayanan kasih yang sudah mereka janjikan sebelumnya. Saudara, Paulus khawatir jika jemaat Korintus merasa malu dan akhirnya menjadi batu sandungan jika kemudian jemaat Makedonia tahu mereka belum siap mengumpulkan bantuan sebagaimana yang sudah mereka janjikan. Sebab itulah Paulus mengutus Titus dan kedua saudaranya supaya mereka mengumpulkan uang yang sudah dijanjikan itu. Saudara, Paulus sendiri tidak mau mengurus sendiri saudara, karena mungkin sekali akan menimbulkan fitnah. Titus dan kedua saudaranya diutus lebih dahulu ke Korintus untuk mengatur pelayanan kasih itu. Dengan demikian mereka yang tinggal di Korintus mendapatkan kesempatan untuk mengumpulkan uang yang sudah mereka janjikan untuk diberikan kepada jemaat di Yerusalem dengan tulus hati, tanpa paksaan, bahkan tidak dengan sedih hati. Tentu itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang akan menerimanya.
Saudara, pemberian itu akan diurus oleh orang-orang yang benar, yang punya kasih Kristus. Saudara, manusia memang suka melupakan janjinya, tetapi kita bersyukur Allah dalam Kristus adalah Allah yang menepati janjinya. Bukankah Allah sejak awal manusia jatuh dalam dosa berjanji menyelamatkan manusia, dan Dia sudah menepati janjinya dengan mengutus Yesus Kristus mati di atas kayu salib menyelamatkan kita umatnya yang berdosa. Demikian juga saudara, saat Dia naik ke surga, Dia berjanji akan mengutus pengutus, menyatakan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan umatnya, dan Dia sudah menepati janji. Waktu Dia naik ke surga pada hari Pentakosta, Dia tidak lupa mencurahkan Roh Kudus sebagai bukti Dia selama-lamanya menyertai kita umatnya. Saudara, seharusnya kita meneladani Tuhan kita saat kita berjanji